Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran akidah untuk kelas 10 memakai muqarrar kitab akidah untuk kelas 10. Dan sekarang, kalau kemarin kita telah membahas tentang iman, dan sekarang kita masuk ke dalam rukun iman itu sendiri. Yang pertama kita bahas, karena rukun iman ada 6, yang pertama kita bahas dulu rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jibril antuk minu billah. Nah, yang paling pertama antuk minu billah berarti iman kepada Allah SWT. Nah, kita lihat langsung baca kepada pembahasannya. Kita lihat mana imanu billah, arti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah wal i'tiqadul jazimu bi anna Allah rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa annahu alladhi yastahiqqul ibadata wahdah wa annahu al-muttasifu bi sifatil kamali al-munazzah an kulli naqsin wa aibin wa ma iltizami zalik wal amalu bihi. Lihat sekarang misalnya mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanu billah, beriman kepada Allah adalah huwa al-i'tiqad. I'tiqad apa? Meyakini. Al-jazim, dengan iman itu adalah i'tiqad al-jazim, dengan keyakinan yang pasti adalah keyakinan yang pasti. Kita meyakini dengan pasti bi anna Allah, bahwasanya Allah lah, harus yakin ini, bahwasanya Allah lah Rabb, Tuhan dari segala sesuatu, segala alam ini. Wa malikuhu, dan pemiliknya dari alam ini. Wa khaliquhu, dan penciptanya dari semua alam ini. Wa annahu alladhi yastahiqqul ibadati wahdah, dan Allah lah yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu keyakinan kita dalam iman billah, bahwasanya meyakini bahwasanya Allah Tuhan semesta alam, pemilik semesta alam, pencipta semesta alam, dan Allah lah yang berhak, satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan Allah lah yang disifati dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Wa munazzah, dan suci. Munazzah itu suci, dan suci dari setiap kekurangan dan aib, dan suci dari setiap kekurangan dan aib. Wa ma iltizamu zalik wal amal bihi, dan harus dengan terus kelaziman dari sifat-sifat yang sempurna itu, dan beramal dengan keyakinan itu. Itu dia beriman kepada Allah, Jadi ini harus dihafal. Jadi Ustadz wajibkan, maksudnya Ustadz haruskan untuk anak-anak kelas 10 untuk menghafal
ta'rif atau makna dari iman kepada Allah. Dari iman ini sampai titik ini ya. Aliman huwa i'tiqadul jazim bi anna Allaha rabbu kulli syai'in wa malikahu wa khaliquhu wa annahu la yastahiqul ibadatu wahdah wa annahu muttasifu bi sifatil kamal wal munazzah an kulli naqsin wa aibin ma iltizam zalik wal amalu bihi. Nah, ini dia harus dihafal ya. Mungkin ini bisa keluar pada soal PTS nanti ya, atau ujian praktek nanti. Ya, kita udah tahu ya tadi maknanya. Sekarang kita lanjut. Fal imanu billah wahdahu yatadamman anwa'u tauhidus salas ya. Maka beriman kepada Allah ya, beriman kepada Allah semata itu mencakup ya 3 tauhid ya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat ya. Kita telah banyak dah sering kita mendengar di taklim-taklim, bahkan di pelajaran SMP ya, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat ya. Nah, kenapa sih ada pembagian-pembagian ini? Ya. Apakah di dalam Al-Qur'an ada pembagian-pembagian ini? Tidak ada, di dalam Al-Quran tidak ada, tapi pembagian-pembagian ini dibuat oleh para ulama ya. Kenapa dibuat oleh para ulama? Karena banyak di dalam umat manusia ini yang kesulitan untuk memahami tauhid dari zaman dulu sampai sekarang ya. Banyak yang kesulitan untuk menentukan tauhid ini, untuk memahami ini ya. Karena di dalam tauhid yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, la yusyriku bihi syai'a, pokoknya semua yang mengandung tauhid itu mencakup 3 ini ya. Adapun orang-orang para sahabat, orang-orang musyrik itu paham tentang tauhid ya. Walaupun orang musyrik enggak mau bertauhid, tapi mereka paham makna tauhid, makanya mereka mengingkari tauhid gitu. Adapun orang-orang yang setelahnya seperti kita ini tidak banyak yang tidak paham tauhid. Oleh karena itu para ulama membagikan tauhid menjadi 3 agar kita paham, gitu ya. Jangan bilang lagi nggak ada dalilnya tauhid terbagi 3. Ya, memang tidak ada dalil yang tekstual, akan tapi semua tauhid yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang beriman atau bertauhid kepada Allah itu mencakup 3 ini. Ya, ada ulama yang membagi menjadi 2, ada ulama yang menjadi 3, bahkan ada ulama yang menjadi 4, bahkan ada yang menjadi 5. Jadi, tapi yang paling terkenal itu menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Berbeda dengan orang Nasrani yang membagi Tuhan kepada 3, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ibu ya. Menjadi Tuhan Bapa yaitu mereka menyebutnya Allah, kemudian Tuhan Anak Nabi Isa ya, kemudian Tuhan Ibu itu apa? Bunda Maria ya, wal iazubillah. Itu mereka membagi zatnya menjadi 3, tapi kita bukan zatnya. Kalau kita tetap mengimani bahwasanya Allah cuma satu, yang satu yang diibadahi cuma satu, yaitu Allah aja, nggak ada anaknya. Nabi Isa itu bukan Tuhan, Maryam itu bukan Tuhan, hanya Allah saja yang Tuhan ya. Akan tapi 3 ini dipandang dari 3 sisi, bukan zat Tuhannya dibagi menjadi 3, akan tapi ini dipandang dari 3 sisi, dibagi kepada 3 sisi dalam bertauhid kepada Allah, kepada zat yang hanya satu, yaitu Allah saja. Paham bedanya antara orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang Trinitas, dan dengan kita yang orang Islam. Jadi yang disembah itu hanya satu, yaitu Allah, akan tapi dipandang dari 3 sisi, yaitu sisi tauhid rububiyah, sisi tauhid uluhiyah dan sisi tauhid asma wa sifat ya. Apa saja itu? Ya, maka kita jelaskan satu per satu ya. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Kita lihat ta'rifnya. Huwa tauhidullahu ta'ala bi af'alihi wa zalika bi i'tiqadihi annahu mutafarridun subhanahu bi khalqi wa rizqi wal mulki wat tadbiri wa ihya'i wa imatati ya, wa nahwi zalik. Wa qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ya.
Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu bertauhid, ya, hanya mengesahkan Allah, ya, di dalam apa, af'alullah, di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah, ya, yaitu meyakini bahwasanya Allah hanya satu-satu, hanya semata, ya, hanya satu saja. Maksudnya hanya Allah semata yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada lagi yang bersekutu dengan Allah di dalam menciptakan semesta ini. Jadi enggak boleh kita meyakini bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan alam semesta ini. Waliyazubillah, enggak boleh, itu jelas sih syirik. Dan yang memberikan rezeki hanya Allah. Enggak boleh kita meyakini ada sesuatu yang dapat memberi rezeki selain Allah. Nah, itu enggak boleh. Paham? Itu jelas syirik. Nah, akan tapi kita harus meyakini bahwasanya Allah saja yang menciptakan, Allah saja yang memberi rezeki, Allah saja yang memiliki semua alam ini, Allah saja yang mengatur semua alam semesta ini, dan Allah saja yang menghidupkan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, dan Allah saja yang mematikan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, dan semisalnya semua yang mencakup perbuatan-perbuatan Allah, maka hanya Allah saja yang dapat melakukannya. Itu dia tauhid rububiyah, ya. Jadi tauhid rububiyah mengesahkan Allah di dalam af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya, dalilnya yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alalahul khalqu wal amr." Dan Allah lah yang mempunyai apa? Penciptaan dan semua urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, dan maha suci Allah, ya, Rabbul alamin, ya, Tuhan semesta alam. Ya, di sini ada tauhid rububiyah, yaitu khalqu wal amru, ya, penciptaan dan segala urusan. Jadi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Paham ya? Ini dia tauhid rububiyah, pengertiannya. Adapun yang kedua, kita masuk kepada yang kedua, yaitu fitrun nasi alaihi, ya, fitrah, ya, fitrah itu apa? Fitrah, ya, fitrah itu keyakinan sesuai fitrah. Fitrah itu keyakinan asal kita, ya. Ya, kita lihat sekarang fitrun nasi alaihi, fitrah manusia, asal manusia di atas tauhid rububiyah tersebut, ya. Sebagaimana kita lihat, wahada, lihat sekarang kita baca, wahada tauhid markazu, wahada tauhid murakkazun fil fitri, kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim, ya. Maka disebutkan di sini bahwasanya tauhid, ya, dibentuk dari fitrah manusia, ya, murakkaz, dibentuk atau dibangun, ya, dibangun. Jadi bahwasanya tauhid dibangun dari fitrah manusia, sesuai fitrah manusia. Maksudnya tauhid itu berada di dalam fitrah manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bangunlah, ya, wajahmu di atas agama Allah yang lurus, fitratullah, yang fitrah yang Allah berikan, yang Allah fitrahkan kepada manusia, di atasnya itu agama Islam, ya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Zalikad dinul qayyim, maka itu agama Islam adalah agama yang
tegak, dan yang kuat. Itu dia. Nah, di sini syahidnya bahwasanya fitratullahi lati fataran nas 'alaiha. Nah, di sini bahwasanya tauhid atau agama Islam yaitu adalah sesuai fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian disebutkan di dalam hadis an Ubay radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah fa abawahu yuwahhidanuhu Ya, kita ulang. Ya, ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, kita lihat di sini bahwasanya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah." Dan tidak ada seorang anak yang dilahirkan di atas muka bumi ini kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Islam. Di atas fitrah, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, maka dua orang tua mereka, ya di sini sebutkan abawah, dua bapak, maksudnya bapak dan ibu, ya. Fa abawahu, maka dua orang tua mereka yuhawwidanihi, ya, membuat mereka ketika bapak-bapak mereka atau bapak ibu mereka Yahudi, maka yuhawwidanihi, mereka menjadikan anaknya dari kecil itu, dari sejak bayi itu menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan mereka menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan mereka sebagai majusi, beragama majusi yang menyembah api. Ya, maka kita lihat di sini, ya, pada asalnya anak walaupun dia dilahirkan dari perut orang Kristen atau perut orang Hindu atau perut orang selainnya, maka dia ketika lahir maka dia sebenarnya berada di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam agama Islam. Akan tapi dari kecil orang tua mereka telah membuat mereka menjadi Yahudi dan membuat mereka menjadi Nasrani atau membuat mereka menjadi Majusi, ya. Maka sejak itu mereka berubah menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi, padahal pada awalnya mereka berada di dalam agama Islam. Kemudian itu sesuai hidayah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah mereka ketika besar nanti dapat hidayah kemudian masuk Islam atau tetap di dalam agama orang tua mereka. Maka bersyukurlah bagi kita yang sejak lahir kita sudah dilahirkan di dalam keluarga yang beragama Islam, yang sesuai, ya, sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ya, tidak perlu kita lagi capek-capek untuk mencari hidayah. Maksudnya walaupun hidayah memang diberikan oleh Allah, tapi tidak perlu karena kita dari kecil sudah beragama Islam. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ini adalah nikmat atau hidayah yang perlu atau patut kita syukuri dengan sangat besar, ya. Betapa banyak kita lihat cerita-cerita orang yang Kristen kemudian masuk Islam, kemudian dia disiksa oleh keluarganya karena dia memeluk agama Islam. Ya, alhamdulillah kita tidak begitu, ya. Dan alhamdulillah kita doakan kepada orang-orang yang mendapat hidayah, semoga istiqomah di dalam agama ini. Walam yuqal yusallimanihi li'anna al-Islam muwafiqun lil fitrah, ya. Dan tidak dikatakan di dalam hadis mereka mengislamkan, ya, karena memang anak mereka itu pada sejak baru lahir itu adalah beragama Islam, ya. Karena Islamlah yang sesuai dengan fitrah, ya. Maka sesuai dengan fitrah pada asalnya yaitu Islam, maka
orang tua mereka membuat mereka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak disebutkan membuat mereka menjadi Islam, karena Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah pada asalnya. Bahkan anak yang lahir itu telah beragama Islam, kemudian dibuat menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi oleh orang tua mereka. Waliyazubillah. Alhamdulillah kita tidak begitu, ya. Nah, di sini ada kemudian bisa pahami ya ini, insyaallah ini bisa dipahami tentang tauhid rububiyah ini dan tauhid sesuai dengan fitrah. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan baru, subjudul yang baru. Ya. Kita lihat aradu alal mulhidin al munkirina liwujudillah, ya. Bantahan kepada orang-orang yang kafir, yang menentang dan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, ya, tidak meyakini adanya Allah. Berarti mereka dari kalangan orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis, yaitu ateisme, yaitu tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya Allah, ya, seperti orang-orang filsafat kuno, ya, seperti Aristoteles, Plato, ya. Kemudian ini orang-orang ateis, ya. Darwin, ya, teori Darwin yang seperti kita tahu, teori Darwin yang sangat terkenal dulu itu apa? Teori manusia dari monyet, ya, karena dari binatang jadilah manusia, tidak ada dia penciptaan Adam dan Hawa. Itu orang-orang ateis, ya. Dia ateis, tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Bagaimana membantahnya? Maka kita baca di sini ada bantahannya. Ya, kita baca al-iqrar biwujudillahi ta'ala amrun fitriyun walam yunkiruhu illa manin harafat fitratuhu kama hiyal hal fil mulahidah minad dahriyyin wa suyu'iyyin wa nahwi dhalik wa nahwihim, ya, au takabburun anil ikrari bihi kama hiyal halu fir'aun wa asbahuhu wa min aqwal hujadi al-mubtilah li syubhatil mulhidina qaulihi ta'ala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ya. Ya, kita baca terus sampai sini. Fahum imma an yakunu khuliqu min ghairi khaliq wa hadza batilun bibadahatil uqul lidarurati ta'alluqil makhluqi bil khaliq ta'alluqil makhluqi bi khaliqi khalqihi bi khaliqi khalaqahu wa awjadahu wa imma an yakunu khuliqu wa imma an yakunu khalaqu anfusahum wa hadza batilun aidan li'anna ma la wujuda lahu kaifa yajuzu an yakuna mausufan bil qudrati wa kaifa yakhluq wa kaifa yata'ati minhu al fi'lu falam yabqa illa annahum khalaqahum khaliq wa huwa Allahu ta'ala. Ya. Kita lihat di sini bantahan kepada orang-orang yang mengingkari adanya Allah, karena mereka meyakini bahwasanya manusia ini atau makhluk semua ini ada dengan sendirinya. Maka di sini telah dibantah di dalam Al-Qur'an. Ya, kita baca dulu. Iqrarul biwujudillahi ta'ala, mengikrarkan atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang fitri, yang sesuai dengan fitrah dari kecil kita. Pasti kita meyakini adanya yang menciptakan kita, ya.
Tidak ada yang mengingkarinya, mengingkari adanya Tuhan ini atau adanya Allah ini, illa kecuali orang-orang yang telah bergeser atau telah berubah fitrah mereka. Jadi fitrah mereka sudah berubah, ya. Nah, itu mereka mengingkari adanya Tuhan karena fitrah mereka sudah berubah. Kama hiya seperti keadaan orang-orang yang ateis, ya, dari kalangan orang-orang kapitalis, dahriyin kapitalis, wasuyu'iyyin, ya, sebagai kelompok-kelompok ya pecinta dunia, suyu'iyyin, kelompok-kelompok sekte-sekte sesat, wa nahwihim selainnya, au takabbur atau sombong, ya. Baik itu fitrahnya telah rusak, baik itu dia sombong, tapi fitrahnya dia meyakini ada Allah, akan tapi dia tidak meyakini, tidak mau mengikrarkan, ya, atau sombong dari mengikrarkan atau mengakui seperti apa keadaan Fir'aun dan lainnya, seperti Fir'aun tersebut. Fir'aun dia hatinya meyakini, akan tapi dia tidak mau mengakui, maka dia dijumuskan ke neraka Allah SWT. Nah, itu dia golongan yang pertama yang rusak fitrahnya, golongan kedua yang sombong terhadap mengakuinya. Nah, wa amma aqwal hujjar, adapun hujjah yang terkuat untuk membatalkan atau menentang syubhat mereka, yaitu keyakinan mereka, yaitu hujjah yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, telah ada di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ya, yang artinya apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu yang tidak ada itu yang menciptakan mereka, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka menciptakan langit dan bumi, akan tetapi mereka tidak yakin karena mereka tidak sadar mereka menciptakan bumi. Nah, itu dia keanehan mereka. Di sini Allah bertanya dengan pertanyaan menentang, pertanyaan membantah, ya, itu dia. Nah, di sini, ya, tafsirnya kita baca di sini penjelasannya. Fahum, maka mereka dari ayat ini mereka hanya ada beberapa pilihan, ya. Jadi ini mainnya main logika. Jadi di sini Allah bantah dengan logika, dengan pilihan, dengan logika beberapa yang harus mereka pakai. Ada beberapa pilihan. Apakah yang pertama, mereka imma an yakuna khuliqu min ghairi khaliq. Ketika mereka tidak meyakini adanya Allah, maka kemungkinan pertama yang Allah sebutkan di sini, apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Karena mereka tidak meyakini adanya Allah, jadi tidak ada. Apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Nah, mungkinkah itu? Tidak mungkin, karena sesuatu tidak ada, tidak mungkin dia menciptakan. Bagaimana dia bisa menciptakan? Dia sendiri tidak ada, gitu. Wa hadza batilatun. Dan ini jelas batil dengan dasar akal yang anak bayi pun, akal anak kecil pun dengan dasar akal dapat memikirkan ini, ya. Karena pentingnya keterkaitan antara makhluk dan penciptanya. Ketika ada makhluk pasti ada pencipta, ketika tidak ada makhluk baru tidak ada pencipta, ketika ada makhluk pasti ada pencipta, bi khaliqihi, yang menciptakannya dan mengadakannya. Itu kemungkinan pertama jelas batil. Kemungkinan kedua, wa imma an yakunu khalaqu anfusahum. Apakah mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri. Jadi mereka yang tadinya enggak ada menciptakan diri mereka sendiri dari ada. Wa hadza batilun aidan, dan ini jelas batil juga, sesat juga. Lianna ma la wujuda lahu kaifa yujadu an yakuna wa kaifa yajuzu an yakuna mausufan bil qudrah. Ketika mereka tidak ada, bagaimana mereka bisa mampu untuk menciptakan, ya? Bagaimana mereka ada kemampuan untuk menciptakan? Itu tidak mungkin karena mereka sendiri tidak ada.
Dan bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu? Karena mereka sendiri tidak ada. Itu dia batilnya, kebatilan yang mereka yakini dari kelaziman yang mereka sebutkan bahwasanya tidak ada Tuhan. Falam yabqa, dan tidaklah ada pilihan bagi akal mereka atau logika mereka kecuali mereka meyakini bahwasanya ada suatu zat yang menciptakan mereka, yaitu Allah SWT, karena Allah pencipta semesta alam, ya, bukan trinitas atau tiga Tuhan seperti orang Nasrani, ya, atau seperti Yahudi yang meyakini Uzair anak Tuhan, ya, tidak, atau Uzair sebagai Tuhan juga tidak, atau Yahudi yang meyakini Bani Israel yang meyakini bahwasanya anak sapi bisa jadi Tuhan atau patung sapi bisa jadi Tuhan, itu tidak, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang sangat berhak, ya, karena Allah yang menciptakan semuanya. Yang lainnya ada Tuhan-Tuhan batil, tapi Allah Tuhan satu-satunya yang hak, yang benar, yang harus disembah, ya, karena selainnya tidak bisa apa-apa. Hanya Allah yang mampu terhadap segala sesuatu, dan itulah dia sifat sempurna bagi Tuhan, bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia penjelasannya. Bisa pahami? Bisa, ya? Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Semoga bisa dipahami, mudah dipahami. Ya, ketika tidak paham, apabila tidak paham, silahkan nonton, diulang kembali videonya, ditonton kembali biar paham, dan ya biar paham. Ya, paham semuanya? Paham, ya, insyaallah, ya. Semoga Allah memberikan taufik bagi kita untuk memahami pembahasan ini dengan mudah, ya. Dan yang tadi Ustaz ingatkan, yang penjelasan iman kepada Allah itu silakan dihafal, nanti mungkin akan keluar pada saat PTS. Dan untuk pembahasan selanjutnya ini akan kita bahas pada kapan? Ya, pada pertemuan minggu depan, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.